Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian sadar? Sekarang sebelum membuka Al-Quran, banyak dari kita justru lebih dulu membuka TikTok. Sebelum membacakan doa, yang kita cari malah notifikasi. Dan sebelum bertanya kepada guru, kita lebih dulu bertanya kepada AI. Apakah teknologi sedang membantu kita? Atau justru mulai mengendalikan hidup kita? Nah, ini yang mau saya bahas. Perkenalkan, saya Muri Widari. Kita saling kirim cium jauh, memiliki nama panggilan sayang. Kamu blueberry dan aku pastry. Dari mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Institut Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman Nah, lu siapa? Lu siapa? Gue aja gak kenal. untuk merenungi satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa ya? Dia tahu nggak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dia tahu nggak? Nah, ini dia judulnya. Menjadi Muslim yang cerdas di dunia digital. Teman-teman, coba bayangkan seorang siswa baru saja pulang sekolah. Ia mendapatkan tugas membuat rangkuman. Udah ya rangkuman itu? Ya udah. Dulu ia membuka buku, membaca, berusaha memahami. Sekarang ia cukup membuka AI. Menulis satu kalimat, lalu 5 detik tugasnya selesai. Kelihatannya hebat ya? Nilainya bagus, guru memuji, teman-temannya kagum. Tapi jangan salah nih ada tapinya ya. Mikir gak? Tapi saat guru bertanya, coba jelaskan kembali dengan bahasamu sendiri. Tahu nggak? Dia hanya diam karena yang bekerja bukan pikiran, melainkan teknologi. Padahal Islam mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang proses, ya, tentang proses. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Artinya, yang Allah nilai bukan hanya angka di rapot aja, tapi juga usaha, kejujuran, dan kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Bahkan teman-teman, karena penggunaan AI semakin luas, pemerintah Indonesia sampai menerbitkan pedoman pemanfaatan AI dalam pembelajaran agar teknologi digunakan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Bukan untuk menggantikan proses belajar siswa, bukan untuk menggantikan proses belajar. Tetapi AI bukan satu-satunya tantangan. Masalah yang lebih besar justru ada di sosial media. Pernah nggak kalian lihat berita yang judulnya seperti ini? Wajib sebarkan sekarang. Kalau tidak dibagikan, kamu rugi. Tanpa berpikir panjang, klik
beberapa jam kemudian, ternyata berita itu hoax, tidak sama sekali benar. Bahkan, nah, lihat ini teman-teman. Belum lama ini beredar kabar viral bahwa media sosial akan dinonaktifkan secara nasional. Setelah dicek, ternyata informasi tersebut adalah hoax dan sudah diklarifikasikan oleh pemerintah. Makanya Allah sudah mengingatkan kita jauh dari sebelum ada internet. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, jika datang kepadamu suatu berita, maka telitilah terlebih dahulu. Nah, inilah yang disebut dengan tabayun. Di zaman sekarang, tabayun bukan hanya saat mendengar cerita dari seseorang, tetapi juga sebelum kita menekan tombol bagikan. Nah, lalu ada nih satu kebiasaan yang sering dianggap biasa. Tahu nggak itu apa? Ya, komentar. Tahu nggak sih kalian, komentar yang kalian anggap bercanda seperti jelek, gagal, dasar ini cuman bercanda kok. Padahal di balik layar bisa aja ada seseorang yang menangis karena membaca komentar itu. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang berkata itu bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan jari-jari kita saat mengetik. Teman-teman, dunia digital itu seperti pisau. Iya, pisau. Kalau digunakan dengan benar, ia bisa membantu memasak. Tetapi kalau disalahgunakan, ia bisa melukai. Begitu juga dengan AI, begitu juga dengan media sosial. Teknologi itu tidak pernah salah. Yang menentukan adalah siapa yang menggunakannya. Sebagai seorang muslim, kita boleh menggunakan AI. Kita boleh bermain media sosial. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Tetapi jangan sampai teknologi membuat kita malas berpikir. Jangan sampai media sosial membuat kita lupa sholat. Jangan sampai viral membuatkan kita lupa membaca Al-Quran. Dan jangan sampai jempol kita lebih cepat menulis kebencian daripada menebarkan kebaikan. Teman-teman, coba bayangkan suatu hari nanti yang Allah tanyakan bukan berapa followersmu, bukan juga berapa view videomu, tetapi apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang aku berikan. Karena itu, mari kita menjadi generasi muslim yang cerdas, cerdas menggunakan AI, cerdas menyaring informasi, cerdas menjaga lisan dan tulisan, cerdas memanfaatkan teknologi untuk belajar berdakwah, menyebarkan kebaikan untuk manfaat hidup kita sendiri. Ingat, teknologi akan terus berkembang, AI akan semakin pintar, media sosial akan semakin canggih. Tetapi iman, akhlak, dan adab harus menjadi kompas dalam setiap langkah kita. Karena seorang muslim yang hebat bukanlah yang paling banyak pengikutnya, bukan pula yang paling viral, melainkan yang mampu tetap taat kepada Allah meskipun hidup di tengah derasnya arus dunia digital. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi,
tapi juga bijaksana dalam menjaga iman dan akhlak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini menjadi motivasi dan sebuah pembelajaran yang baik untuk kalian semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.